Tuhan. Sama-sama katakan dengan apa? Apakah ku balas? Saya persilakan Bapak Gembala naik ke atas. Segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu dengan apa ku balas segala kebaikanmu Tuhan. Segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Segenap hatiku menyembahmu, segenap hatiku menyembahmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Bersyukur kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, bersama ibaraya bersama uramat kabaraya bersama. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Kami memperingati kenaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk semuanya ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi seluruh umat-Mu ya Tuhan. Kami siap menerima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan yang saya ambil dari 2 Raja-Raja, pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Ya. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita membaca firman Tuhan ini. Elia naik ke sorga. 2, 3. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel."
Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Tetapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya, 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan. Tetapi mereka berdiri memandang dari jauh. Ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan, lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulnya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku. Kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, di manakah Tuhan Allah Elia? Ia memukul air itu lalu pergi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, roh Elia telah hinggap pada Elisa. Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Silakan duduk. Dan ayat selanjutnya. Ya, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini saya beri tema mengiring Tuhan. Ya, mengiring Tuhan atau belajar dari Elisa dalam mengiring Tuhan. Saudara, tadi kita sudah membaca tentang Elia. Ya, dia adalah seorang nabi besar, nabi yang sangat diagung-agungkan ya di Israel ya. Selain itu juga, selain Nabi Elia juga Nabi Musa. Dan saudara, apa yang kita baca tadi ternyata setelah Nabi Elia ada penerusnya yang meneruskan apa yang sudah ia lakukan selama di dunia, yaitu Nabi Elisa. Kita melihat terlebih dahulu sosok Nabi Elia. Saya akan menyampaikan kepada saudara hanya beberapa bagian saudara ya, yang kita tentunya sudah kenal berdasarkan apa yang kita sudah baca dari firman Tuhan. Saudara, Nabi Elia ini adalah Nabi Israel yang ada pada saat atau pada abad 9 sebelum Masehi atau sebelum Kristus.
Dalam bahasa Ibraninya yaitu Elia, artinya Allahku adalah YHWH. Ya, Yahweh, Allahku adalah YHWH. Ya, yang sering kita dengar dengan kata Yahweh. Nah, saudara, Elia sendiri dalam cerita Alkitab, pasti saudara sudah pernah membacanya, bahwa Elia ini seorang nabi yang sudah mengalahkan kurang lebih 450 nabi-nabi Baal, ya, 450 orang nabi Baal. Itu saudara bisa lihat dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai ayat 46. Selain itu saudara, Elia ini juga setelah dia melawan nabi-nabi Baal, mengalahkan kurang lebih 450 orang, firman Tuhan katakan, setelah dia mengalahkannya, dan pada saat waktu yang tidak berapa lama, Elia justru melarikan diri dari siapa? Dari Isabel. Ya, Isabel marah karena dewa-dewa Baal itu sudah dikalahkan oleh Elia. Jadi ini yang bisa saya sampaikan kepada saudara tentang Elia. Dan dalam peristiwa yang terjadi dari bacaan kita tadi ini, bahwa Elia itu sendiri diangkat oleh Tuhan ke surga. Ya, diangkat oleh Tuhan ke surga. Saudara bisa lihat itu dalam ayat yang ke-11 ya, dari bacaan firman Tuhan kita tadi. Pada saat ia diangkat ke surga, firman Tuhan katakan bahwa dia dijemput dengan kereta kuda yang berapi. Dan firman Tuhan katakan bahwa Elia meninggalkan jubahnya. Saudara, sedangkan tentang Elisa, ya, penggantinya atau yang menggantikan Elia atau yang meneruskan Elia, di dalam firman Tuhan ini kita sudah melihat tadi bagaimana orang-orang melihat bahwa Elisa ini dikatakan kemasukan atau mengalami kepenuhan roh seperti Elia. Dan Elisa di sini saudara dalam bahasa aslinya memiliki arti Allah ialah keselamatan. Allah ialah keselamatan atau Allah itu juru selamat. Nah, ini nama dari Elisa. Dan Elisa sendiri menurut cerita firman Tuhan, saudara, dalam Alkitab yang saudara punya, yang saudara bisa baca, di situ Elisa melakukan ada beberapa mujizat. Salah satunya adalah ketika dia menyelamatkan atau menolong seorang janda yang miskin, ya. Dengan kata lain ada cerita minyak seorang janda, saudara bisa baca dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Dan juga cerita yang sangat terkenal di Alkitab dari Elisa ini adalah saat dia datang ke tempat atau ke rumah perempuan Sunem, ya, ke rumah perempuan Sunem, di mana pada saat ia bertemu dengan perempuan Sunem ini firman Tuhan katakan dia belum memiliki keturunan, yang pada akhirnya Elisa menyebutkan bahwa di waktu yang mendatang perempuan Sunem ini akan mengandung dan memiliki anak. Tetapi tidak berhenti sampai di situ, firman Tuhan katakan bahwa pada akhirnya anak dari perempuan Sunem ini meninggal. Dan juga kita ketahui bersama bahwa Elisa, ya, Tuhan pakai dia membuat kembali atau anak dari perempuan Sunem ini hidup kembali, bangkit dari kematiannya. Nah, inilah tentang Elisa dan juga Elia. Nah, saudara, kita akan belajar dari karakter Elisa, ya. Kita akan belajar dari karakter Elisa saat dia mengiring Tuhan di bawah bimbingan Elia. Ya, sekali lagi kita akan belajar karakter dari Elisa saat dia mengiring Tuhan di bawah bimbingan siapa? Yaitu Nabi Elia, di bawah bimbingan Nabi Elia. Nah, saudara, kalau kita berbicara tentang karakter, tentu ini menjadi hal yang utama dalam kehidupan seseorang. Nah, kita akan melihat karakter dari Elisa dalam ayat yang kedua dan ayat yang keempat. Karakter yang pertama,
ya. Sekali lagi saya mengajak saudara untuk belajar dari karakter Elisa dalam ayat yang kedua dan ayat yang keempat. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Dan juga di dalam ayat yang keempat memiliki cerita yang sama ketika Elisa diajak oleh Elia, atau ketika Elia menyuruh Elisa untuk tetap dan tidak bersama-sama dengan Elia. Nah saudara, apa yang terjadi kalau saudara lihat? Elisa tetap pada pendiriannya. Apa itu? Elisa memiliki pendirian yang teguh, tidak mudah digoyahkan. Ya, ini karakter Elisa. Tidak mudah tergoyahkan. Berpendirian teguh. Nah, mengapa saudara Elisa memiliki karakter yang tidak mudah tergoyahkan? Mengapa Elisa memiliki karakter yang pendiriannya teguh, tidak dapat diombang-ambingkan oleh pengaruh apapun juga? Nah saudara, kalau saudara perhatikan kembali ayat firman Tuhan ini, saudara akan menemukan karena pengiringan Elisa kepada Elia ditujukan kepada Tuhan atau diarahkan kepada Tuhan, bukan kepada Elia, bukan kepada tuannya, bukan kepada nabi. Atau kalau saya mau katakan kepada saudara hari ini, pengiringan pelayanan kita ditujukan bukan kepada hamba Tuhan, tapi kepada Tuhan. Nah, ini karakter yang dimiliki oleh Elisa. Dia memiliki pendirian yang sangat teguh, tidak mudah digoyahkan, karena diarahkan kepada Tuhan. Bapak ibu saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara arahkan pandangan saudara kepada Tuhan, apapun yang terjadi dengan kehidupan saudara dalam segala keadaan, saudara tidak akan mudah goyah. Amin saudara. Asalkan saudara mengarahkan pandangan saudara hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Percayalah Bapak Ibu Saudara, kalau kita melayani Tuhan dalam kehidupan kita setiap harinya, baik itu di rumah Tuhan, baik itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita mengarahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan, maka kita tidak akan mudah kecewa. Kita akan tetap fokus karena tujuan kita adalah kepada kekekalan, kepada Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 16 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata demikian. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Memandang kepada Tuhan. Pemazmur berkata bahwa dia selalu atau dia senantiasa hanya memandang kepada Tuhan. Hanya memandang kepada Tuhan. Inilah yang diberikan kepada saya dan saudara. Contoh yang disampaikan kepada saya dan saudara, bahwa pengiringan saya dan saudara harus benar-benar tertuju hanya kepada Tuhan. Salah satu tujuan ketika Yesus naik ke sorga dan ketika orang-orang menengadah ke atas, salah satu tujuannya adalah biar setiap orang, setiap murid yang melihat
hanya mengarahkan pandangan mereka kepada Yesus. Mengapa pada saat Yesus naik ke sorga, Yesus terangkat pelan-pelan, atau Yesus tidak hilang serta-merta? Sama kan dengan peristiwa Elia. Tidak serta-merta hilang, tetapi pelan-pelan naik. Supaya murid-murid Yesus fokus kepada Yesus yang naik ke surga. Murid-murid fokus mengarahkan pandangan mereka, tidak terpengaruh dengan kanan kiri apapun yang terjadi saat itu. Mereka sedang fokus melihat Yesus yang sedang terangkat ke surga. Sehingga apapun yang terjadi di sekeliling mereka, mereka tidak terpengaruh. Mereka tetap melihat Yesus sampai Yesus tidak tampak lagi dengan mata telanjang mereka. Inilah karakter yang dimiliki oleh Elisa. Tidak mudah goyah karena apa? Karena diarahkan kepada Tuhan. Selain itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Elisa juga menguasai kehidupannya dengan memberi tempat firman Tuhan ada di dalam hatinya. Atau saya mau katakan kepada saudara, firman Tuhan menguasai hidup Elisa. Saudara, ketika firman Tuhan dijadikan sebagai standar dalam kehidupan saya dan saudara, ketika firman Tuhan ini dijadikan standar dalam kehidupan kita, maka kita akan berhati-hati dalam bersikap, dalam bertingkah laku, dalam bertutur kata. Karena apa? Firman Tuhan yang menjadi patokan, menjadi standar. Kalau firman Tuhan menguasai hidup kita, maka kita akan berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini. Pemazmur dalam Mazmur 37 ayat yang ke-31, Bapak Ibu Saudara, dalam Mazmur 37 ayat yang ke-31 firman Tuhan berkata, Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya. Dengan kata lain, firman Tuhan itu menguasai hatinya, menguasai kehidupannya. Saudara, apa yang menguasai kehidupan kita hari-hari ini? Apakah firman Tuhan yang menguasai hati kita? Apakah firman Tuhan yang menguasai kehidupan kita? Ataukah ada yang lain yang menguasai kita? Kalau ada yang lain yang menguasai kehidupan kita, maka saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, kita akan mudah goyah. Murid-murid Yesus ketika mereka diombang-ambingkan dengan angin badai, angin sakal, mereka tidak fokus kepada Yesus yang hendak datang menolong mereka, tapi mereka fokus kepada angin sakal. Mereka fokus kepada badai yang menghantam perahu mereka. Bahkan dalam cerita yang lainnya, murid-murid Yesus pada saat itu dihantam oleh angin keras. Mereka membiarkan Yesus tertidur di dalam perahu, di buritan. Wah, ini bahaya saudara. Ini sangat berbahaya. Kalau kita sebagai orang percaya, kita membiarkan Yesus tertidur, maka percayalah, angin gelombang yang datang di dalam kehidupan kita, kita tidak akan kuat menghadapinya. Mengapa banyak keluarga-keluarga yang goncang? Mengapa banyak rumah tangga yang goncang? Karena tidak menjadikan Yesus sebagai Tuan di hati keluarga itu sendiri. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Jadikan Yesus sebagai Tuhan yang memerintah dalam keluarga kita. Biarkan firman Tuhan yang menguasai keluarga kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya pun belajar, ya, kita yang memiliki keluarga, anak-anak, ayo selalu diajak sejak dini. Firman Tuhan katakan, ajarkanlah anakmu sejak dini. Ayo ajarkan anak-anak di rumah. Kita kembali melihat karakter dari Elisa, ya, dalam kehidupannya yang tidak tergoyahkan. Dia mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Elisa juga menjadikan firman Tuhan yang menguasai kehidupannya. Selain itu juga Elisa menjadikan Tuhan sebagai sumber kekuatannya, bahkan satu-satunya sumber kekuatannya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Amin, saudara. Satu-satunya yang dia andalkan, satu-satunya yang dia percaya. Dia menjadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan, bukan yang lain. Dalam Mazmur 62 ayat yang ketiga, hanya dialah gunung batuku. Ada pujian ya saudara. Hanya dia gunung batuku, hanya dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Saudara, pemazmur ini menulis firman Tuhan ini, ya, menulis firman ini karena dia tahu, dia sudah mengalami. Makanya dia berkata di dalam Mazmur 62 ayat 3, hanya Tuhan gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Ketika Tuhan menjadi gunung batu di dalam kehidupannya, ketika Tuhan menjadi sumber keselamatan, ketika Tuhan menjadi kota benteng yang melindungi pemazmur itu, dia katakan dia tidak akan goyah. Dan ketika saudara menjadikan Tuhan sebagai benteng di dalam kehidupan saudara, saudara tidak akan goyah. Tapi kalau saudara tidak menjadikan Tuhan sebagai benteng dalam hidup saudara, saudara menjadikan yang lain, benteng-benteng yang lain hadir di dalam hidup saudara, cepat atau lambat saudara akan mudah goyah. Elisa tidak tergoncangkan karena dia tahu Tuhan sumber kekuatannya. Kita belajar yang kedua dari karakter Elisa, ayat yang ketiga dan ayat yang kelima. Ayat yang ketiga saya bacakan kepada saudara. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Saudara, kalau saudara perhatikan, ada banyak orang-orang yang menyampaikan kepada Elisa, apakah engkau tahu kalau Tuhanmu akan terangkat ke sorga? Elisa menjawab, aku juga tahu, diamlah. Ini artinya apa saudara? Artinya bahwa Elisa peka dengan maksud Tuhan di dalam kehidupannya. Elisa peka dengan maksud Tuhan. Dalam ayat yang ke-7 firman Tuhan katakan begini, 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Ya, perhatikan 50 orang rombongan nabi itu hanya melihat dari jauh. Tidak mengalami peristiwa yang menakjubkan seperti yang dialami oleh Elisa. Tidak mengalami mujizat. Kenapa? Karena rombongan nabi ini, ya, mereka hanya sebatas tahu dan tidak melakukannya. Mereka tidak berusaha. Coba perhatikan, bandingkan dengan Elisa. Elisa disuruh oleh Elia untuk tinggal, untuk tidak bersama-sama dengan Elia, ya.
Tapi Elisa tetap mau ikut Elia kemanapun Elia pergi. Nah, 50 rombongan nabi ini tahu Elia dipakai oleh Tuhan. Tapi mereka tidak mengambil sikap untuk ikut bersama-sama dengan Elia. Pada akhirnya yang mengalami peristiwa mujizat seperti Musa bersama dengan orang Israel hanyalah Elisa. Ya. Musa membelah Laut Teberau dan di sini dikatakan oleh firman Tuhan juga terjadi dengan Elisa dan Elia. Elisa melihat mujizat Tuhan terjadi. Kenapa? Karena peka dengan maksud Tuhan. Peka dengan suara Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, belajarlah untuk peka dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup saya dan saudara. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tuhan bisa pakai banyak cara untuk berbicara kepada saya dan saudara. Mungkin lewat suami saudara, mungkin lewat istri saudara, mungkin lewat orang tua, mungkin lewat anak. Tuhan punya banyak cara untuk berbicara. Karena apa? Karena Tuhan mau kita mengalaminya seperti Elisa mengalami hal-hal yang spektakuler bersama dengan Elia di hadapan Tuhan. Saudara belajar untuk peka. Belajar untuk peka. Apa yang mengganjal kehidupan saudara saat ini? Mungkin ada hal-hal yang membuat saudara goyah. Mungkin saudara mengalami goncangan dalam keluarga. Mungkin saudara mengalami goncangan dalam masalah ekonomi. Mungkin saudara mengalami goncangan dalam hal-hal lainnya. Atau iman saudara mulai tergerus. Ada hal-hal yang berusaha menarik iman saudara. Agar saudara keluar dari iman saudara yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mungkin saudara sedang mengalami hal-hal itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan mau mengajak kepada saya dan saudara. Untuk belajar peka dengan maksud Tuhan. Untuk belajar peka dengan suara Tuhan. Jangan sampai kita seperti dua orang murid Yesus yang berjalan menuju ke Emmaus. Itu dalam Lukas 24 ayat 13 sampai ayat yang ke-35. Mereka tidak peka, bayangkan Bapak Ibu Saudara. Kedua orang murid Yesus ini yang menuju ke Emmaus, mereka sudah berjalan bersama-sama dengan Yesus. Mereka sudah bercakap-cakap. Tetapi mereka tidak mengenal, mereka tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Itu adalah guru mereka. Karena mereka tidak peka. Halo Bapak Ibu Saudara. Jangan biarkan masalah yang engkau hadapi membuat engkau tidak peka dengan suara Tuhan. Jangan biarkan kesibukan-kesibukan saudara setiap hari yang ruwet menurut kacamata manusia membuat saudara tidak peka dengan suara Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita selalu mendengar suaranya. Kalau kita mau mendengar suara Tuhan setiap hari, maka kita harus selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Kita harus berkomunikasi dengan Tuhan setiap hari. Yohanes 10 ayat 27, Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka. Mendengar suara Tuhan. Kalau kita mendengar suara Tuhan, firman Tuhan juga katakan bahwa Tuhan mengenal kita.
Yang berikutnya yang kita belajar dari karakter Elisa, ya, dari karakter Elisa saat ia mengiring atau mengikut Elia, yang berikutnya masih dalam ayat yang kedua dan ayat 4 serta ayat yang ke-6, ya. Tadi kita sudah membaca, saya bacakan kepada saudara ayat yang ke-6. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. Yang ketiga, karakter Elisa yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Sebelum Elia terangkat ke surga, Elisa adalah seorang yang setia. Setia. Kesetiaan itu mahal, bukan Bapak Ibu Saudara? Setia itu mahal. Mengapa dalam pernikahan selalu ada yang namanya janji nikah? Kesetiaan. Dan kesetiaan akan diuji seiring dengan berjalannya waktu. Kalau saudara membaca, ya, firman Tuhan dalam Amsal 20 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Orang yang setia siapakah menemukannya? Kesetiaan itu mahal. Saudara, jangan bermain-main dengan kesetiaan. Apalagi kalau kita berbicara tentang kesetiaan kita dengan Tuhan. Karena Tuhan mau kesetiaan kita kekal sampai Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Kita setia kepada Dia. Setia kepada Tuhan. Ketika Elisa setia, itu membawa Elisa melihat mujizat Tuhan. Ketika Elisa setia, Elisa mengalami hal-hal yang spektakuler di hadapan Tuhan. Ada hal-hal yang spektakuler yang Tuhan berikan kepada Elisa. Dan ketika Elisa setia, Elisa mendapatkan apa yang dirindukan. Saudara, dalam firman Tuhan yang kita baca, Elisa meminta 2 bagian dari Elia. Saudara baca dalam ayat 9 ya, ayat 9 sampai ayat 13. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. 2 bagian dari rohmu. Ini sulit. Elia menjawab, ini sangat sulit. Tetapi kalau itu harus terjadi seperti yang aku alami, akan terjadi juga kepadamu. Kalau tidak, ya tidak akan terjadi. Dan kita tahu bersama-sama, pada akhirnya rombongan Nabi melihat Elisa dapat melakukan apa yang sama yang dilakukan oleh Elia. Buah kesetiaan tidak akan pernah sia-sia. Saudara tidak akan pernah rugi kalau setia dengan Tuhan. Saudara tidak akan menyesal. Saudara, orang yang setia kepada Tuhan, tantangan datang, badai datang dalam hidupnya, dia tetap kuat. Bedakan dengan orang yang tidak setia, Bapak Ibu Saudara. Orang yang tidak setia dengan Tuhan, ketika tantangan datang, ketika masalah datang, dia mudah untuk mengkhianati Tuhan. Tapi orang yang setia kepada Tuhan, dia akan tetap kuat, dia akan berdiri teguh. Itulah orang yang setia. Makanya firman Tuhan ajarkan kepada saya dan saudara, ayo setia, setialah, setia sampai mati. Titik, tidak ada koma. Setia sampai mati.
setia sampai nafas kita yang terakhir, setia sampai Tuhan memanggil kita. Elisa memiliki karakter yang kuat. Pendiriannya teguh, dia peka dengan suara Tuhan. Elisa juga adalah orang yang setia, dan selain itu, Elisa adalah orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati. Dia tunduk di bawah kendali seorang Elia. Di dalam Amsal 18 ayat yang ke-12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Tinggi hati, kesombongan mendahului kehancuran. Sedangkan di dalam Amsal 22 ayat yang keempat, firman Tuhan katakan, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Kekayaan akan anugerah Tuhan yang tidak pernah berhenti. Setia, saudara. Tunjukkan kesetiaan saudara di hadapan Tuhan. Setialah bukan karena hamba Tuhan. Setialah karena memang saudara mencintai Tuhan. Amin. Amin, saudara. Saudara, betapa senangnya kan kalau pasangan suami istri setia. Betapa senangnya kalau karyawan kita setia. Betapa senangnya kalau kita memiliki sahabat yang setia. Ya kan? Tapi betapa sakitnya ketika kita melihat orang-orang yang kita percayai justru mengkhianati kita. Dengan karakter yang kuat seperti itu, saudara, Elisa mengalami peristiwa-peristiwa yang sangat besar dalam pengiringannya kepada Tuhan. Elisa menyaksikan bagaimana tuannya, Elia, diangkat. Itu adalah peristiwa besar yang tidak dilihat oleh orang-orang atau nabi-nabi yang lain. Bayangkan banyak nabi-nabi yang lain, tapi mereka tidak menyaksikan peristiwa yang sudah dialami oleh Elia dan Elisa. Elisa menerima hal-hal yang besar, dan Elisa melakukan semuanya itu, mengalami semua itu karena Elisa hidup kudus di hadapan Tuhan. Firman Tuhan katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dalam 1 Petrus 1 ayat 16. Peristiwa ini membuktikan bahwa kuasa Tuhan tetap berlaku dan terjadi buat orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Ayo Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan tunda. Ya. Jangan tunda. Dari saat ini, hari ini, detik ini, mari kita bangun roh kita di hadapan Tuhan. Sebagaimana Elisa membangun rohnya di hadapan Tuhan. Sehingga ketika Elia terangkat ke surga, ia menyaksikannya. Firman Tuhan juga katakan bahwa ketika Yesus datang kembali, ia hanya menjemput orang-orang yang percaya kepada Dia. Orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Orang-orang yang taat dan tunduk dengan firman Tuhan. Kalau kita ingin mengalami hal itu, saudara, bangun roh kita di hadapan Tuhan. Bangun roh saudara. Jangan hanya hal-hal daging yang kita perhatikan. Lihat, pada saat Elia terangkat ke surga, jubahnya ditinggal. Ya kan saudara? Jubahnya tidak ikut masuk ke surga. Karena itu adalah hal daging. Tubuh Elisa tentunya pasti diubahkan oleh Tuhan. Bukan daging lagi. Mari Bapak Ibu Saudara. Jaga hati kita. Biarkan Roh Kudus menguasai kita. Untuk tetap setia kepada Tuhan. Tuhan memberkati.
Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak sama-sama kita bangkit berdiri dan menyanyikan pujian ini dari hati kita yang terdalam di hadapan Tuhan. Kita meninggikan Dia Raja di atas segala raja, sebab Dialah kekuatan kita. Amin. Haleluya. Kekuatan di jiwaku, ketenangan hatiku, ada dalam hadiratmu, menyembah. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu, percaya bagiku, mengiringku seumur hidupku. Amin. Rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakmu, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bencanamu untuk memuliakan, mengiringmu seumur hidupku. Rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakmu, ku serahkan hanya padamu, ya bersamamu Tuhan. Jadikanku bencanamu untuk memuliakanmu. Haleluya. 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 Oh, kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami sembah. Mari angkat suaramu, biarkan Tuhan mencurahkan kuasa Roh Kudus-Nya. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami sembah, sembah. Haleluya. Oh, glory, 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 glory. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
sembah Engkau Tuhan. Kami meninggikan Engkau Raja kami. Tuhan, di hari ini Tuhan, kami mau belajar. Kami mau belajar seperti Elisa Tuhan. Memiliki karakter yang kuat di hadapan-Mu. Tuhan, tolong kami. Mampukan kami Tuhan. Mungkin ada tantangan, ada masalah yang kami hadapi Tuhan. Tapi biarlah kami fokus kepada Engkau ya Tuhan. Kami mau fokus kepada Engkau Tuhan. Kami fokus kepada Engkau Yesus. Kami fokus kepada Engkau Tuhan. Kami fokus kepada Engkau Tuhan. Engkau yang memanggil kami Tuhan. Engkau yang memilih kami Tuhan. Engkau yang memanggil kami Tuhan. Bawa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat jamahan-Mu Tuhan. Biarlah roh kami hidup di dalam Engkau Tuhan.
Engkau mampukan jemaat-jemaat-Mu dalam melewati setiap tantangan, masalah yang datang dalam kehidupan umat-Mu. Apapun itu Tuhan, Engkau sudah mengendalikan semuanya. Setiap pekerjaan dari umat-umat-Mu Tuhan, Engkau berkati, Engkau selesaikan semuanya dengan cara Tuhan. Engkau kuasai segenap kehidupan umat-umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bangsa dan negara kami, kota kami ada di dalam perlindungan Tuhan. Sebentar umat-Mu akan kembali ke tempat masing-masing. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, semangat yang patah Engkau bangkitkan kembali, yang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau, Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah engkau pulang dengan membawa berkat sukacita Allah yang tidak terbatas hari ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan.